Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang dermawan, yang rajin menabung, rajin sedekah, dan juga yang cantik dan yang ganteng. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua berada dalam kucuran rahmat, keberkahan, dan keriduannya. Dan juga semoga kita semuanya ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabatku semuanya, saya akan mengingatkan bahwa konten video YouTube ini saya buat untuk kita mengambil pelajaran dan mengambil manfaatnya ya, dan kita sama-sama belajar dan terus belajar. Karena sebelum kita semua masuk ke dalam liang lahat, kita semua adalah pelajar di bumi dan memang wajib kita untuk terus belajar dan terus belajar dan terus belajar lagi ya. Sekarang kita akan membahas tentang ini aja ya, tentang orang yang diuji atau diberikan musibah atau diberikan ujian sakit ya. Bahwa memang semua manusia itu memiliki fitrah sehat, sakit gitu kan, kaya, miskin, jaya, apes, hoki, beruntung gitu kan, kena musibah, kena ujian, bahwa itu adalah sudah paket komplit kehidupan kita yang akan kita terima gitu. Bahwa tidak hanya kesenangan terus, tidak hanya kebaikan terus, keburukan dan musibah dan ujian ataupun sakit apapun, sehat apapun gitu kan, segala bentuk macam keadaan keadaan lahir dan batin gitu kan, semuanya itu kita akan mengalaminya, karena itu adalah bagian dari energi kehidupan. Karena energi itu tidak ada expirednya, hanya bisa ditransformasikan atau berlaku untuk si A, tidak berlaku untuk si B, berlaku untuk si C, tidak berlaku untuk si D. Jadi muter, energi itu muter ya, energi ilahi itu muter gitu. Jadi dan itu berhubungan dengan kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau tidak mau, yang ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Nah, sekarang yang akan saya bahas spesifikasinya adalah tentang sakit ya. Nah, misalkan seseorang diuji sakit gitu kan. Nah, sakit apa aja lah, intinya sakitnya itu parah gitu ya. Maksudnya yang memerlukan pengobatan itu tidak hanya memerlukan kesembuhan itu bukan sehari dua hari gitu, namun bisa seminggu atau 2 minggu atau mungkin sebulan gitu ya, yang lebih gitu, yang lebih dari biasanya. Nah, ini bahwa ada 3 golongan ya, yang menerima sakit itu kebagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan yang pertama itu diberikan sakit bahwa dia itu disiksa oleh Allah gitu, entah disiksa batinnya, entah disiksa lahirnya. Kalau disiksa lahir sudah pasti, karena memang sakit ya, namanya sakit yaitu berarti sakit badan, berarti siksa lahir. Namun yang akan saya bahas ini adalah kepada siksa batin, apabila orang tersebut tidak menerima kenyataan diberi sakit, atau dia merasa menolak kenyataan gitu, tidak menerima bahwa itulah bagian takdirnya, sehingga rasa sakit itu menyiksa lahir dan batinnya. Nah, kalau dengan kesakitan itu hati kita, jiwa kita merasa tersiksa karenanya, berarti Allah sedang menyiksa gitu. Jadi itu mendapatkan siksaan ya, baik siksa batin maupun siksa lahir gitu. Nah, segeralah kita
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah itu mengampuni segala dosa gitu kan, kecuali dosa musyrik ya. Itu dalam ayat Al-Qur'an ya, Al-Ayah gitu. Surat apa ya, saya lupa, takut salah. Pokoknya itu dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, bahwasannya Allah itu mengampuni segala dosa kecuali dosa musyrik ya. Jadi kalau kita sedang sakit dan sulit menerima kenyataan, lalu merasa tersiksa lahir batin kita, bahwa sesungguhnya ya Allah sedang menyiksa kita. Jadi kita itu sakitnya itu sedang mendapatkan siksaan. Astagfirullahaladzim ya. Jadi segeralah bertaubat, segeralah ingat dan sadar bahwa mungkin selama ini kita pernah punya dosa yang merugikan badan kita gitu. Segera mohon ampun gitu. Jadi jangan berlama-lama merasa tersiksa itu, karena merasa tersiksa dan tidaknya itu tergantung hati kita memanajenya itu untuk apa gitu. Menerima sakit itu untuk apa, itu hati kita yang bisa sendiri, bukan orang lain gitu. Orang lain itu hanya bisa menengok, mendoakan gitu kan. Jadi maksudnya yang mau memanage kita itu tersiksa tidaknya itu hati kita sendiri. Apakah kita mau tersiksa atau tidak, itu hati kitanya, tergantung penerimaannya gitu. Kalau kita menerima dengan lapang dada, itu tidak akan menjadi siksaan gitu ya. Nah, yang kedua yaitu termasuk ke dalam golongan orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang kedua ini golongannya orang-orang yang diampuni. Jadi dia sakit tapi memang sakitnya itu diampuni. Sesuai dalam hadis ya, bahwa tidaklah seseorang menderita sakit melainkan Allah sedang mengampuni dosa-dosanya. Itu adalah sabda baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan yang kedua ini sakitnya itu karena mendapatkan ampunan. Ciri-cirinya, ketika ia sakit, ia sadar atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya di masa lalu, dan ia memohon ampun dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang ia lakukan dan dia perbuat di waktu masa sebelum-sebelumnya, atau di masa lalu, atau di waktu kemarin, atau lusa, atau minggu kemarin, atau di masa kecil, atau di masa remaja gitu ya. Jadi sadar memiliki dosa, sadar memiliki banyak dosa, sadar memiliki banyak kesalahan dan kehilafan. Makanya pada saat diberi sakit itu Allah mengampuni dosa-dosanya, dan orang itu juga memohon ampun gitu, sadar kepada dosa ya. Jadi itu ciri-ciri orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang ketiga, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya pada saat sakit itu menerima kenyataan bahwa memang sedang diuji sakit dan bersyukur karena Allah lah yang memberikan rasa sakit itu, dan juga ridho atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya memang ia sedang diganjar atau sedang diberikan nikmat atau musibah itu ya memang udah bagian takdirnya. Jadi sadar, bersyukur, menerima, ridho gitu kan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya sedang diuji sakit gitu. Nah, itu berarti kalau ke dalam golongan itu termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap kita menapaki dari makom ke makom ruhani itu ya, misalkan kita itu mau dari fase A ke fase B ke fase C gitu, itu kan tentu ada ujiannya, dan ujiannya itu bisa berupa sakit, bisa berupa musibah, bisa berupa maksiat gitu. Nah, ketiga ini tergantung hati kita, cara penerimaannya bagaimana. Kalau misalkan ikhlas, ridho, syukur ya, misalkan kita sadar itu adalah takdir kita, walaupun itu bentuk kemaksiatan atau sakit atau musibah,
Kalau kita misalkan ridho, itu berarti akan ada pengangkatan derajat gitu. Jadi kita itu akan mengalami, maksudnya akan menyingkap ke tirai yang gelap menuju yang terang, tapi diuji dengan kegelapan dulu. Dan kegelapan itu apapun bentuknya ya hanya Allah lah yang berkuasa dan berkehendak menakdirkannya dalam bentuk apa, ya kan? Entah itu sakit, entah itu maksiat, entah itu musibah gitu, atau apapun itu tergantung Allah yang maha berkehendak. Dan tugas kita adalah menerima dan mensyukurinya, ya. Dan itulah ciri-ciri orang sakit itu terbagi ke dalam 3 golongan, ya. Semoga kita semua itu termasuk orang yang selalu bersyukur dan menerima kenyataan atas segala qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.